Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khalilun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allah hadirkan kita pagi ini dalam perhatian, Allah hidupkan kita pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu, ini saja tidak akan ternilai nikmat Allah bagi kita kalau adalah istri kita, suami kita, anak kita diambil oleh Allah pada pagi hari ini. Semua harta kita akan kita tebus untuk bisa dia hidup. Inilah yang harus kita syukuri Bapak Ibu, nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita rasakan ini suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan ini kita syukuri dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu, hadirnya kita pagi ini tidak lain adalah membuktikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita mudah-mudahan Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayang semuanya, dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Bapak Ibu kita lihat ya surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas yaitu surat yang ke-114 dalam Al-Qur'an. Menarik Bapak Ibu kita lihat ya. Dalam surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Yang menariknya Bapak Ibu, ya, dalam Al-Qur'an hanya dua saja Bapak Ibu, ya. Pertama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu abstrak ya, dan kajian ilmiah abstrak namanya, ya, itu pembukaan. Itu yang tidak namanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian satu-satunya surat Al-Ikhlas ini Bapak Ibu, ya. Tidak ada kata ikhlas dalam sini. Tapi kenapa ya Allah bikin namanya surat Al-Ikhlas? Seperti misalnya Bapak Ibu, ya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah yang jelas di sana ada nanti cerita sapi Al-Baqarah, ada nanti kita baca surah Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran, misalnya Bapak Ibu, itu ada keluarga Imran, Allah ceritakan dalam surat Al-Imran. Seperti yang dibaca Imam tadi surat Yusuf, ya Bapak Ibu, ya surat pertama itu ada cerita Yusuf, ya cerita Yusuf di dalam itu. Kemudian misalnya surat Yasin, ada Yasin dalam itu. Tetapi surat Ikhlas Bapak Ibu, ya Qul huwallahu ahad ini tidak kita temukan Al-Ikhlas itu. Seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Ikhlas itu. Kenapa? Inilah yang pagi ini kita angkat Bapak Ibu, kita pahami secara bersama-sama. Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang tauhid Bapak Ibu, tauhid. Kalau Al-Mufassir Bapak Ibu itu membagi tauhid ada tiga, tapi pada prinsipnya ada dua yang paling hebatnya Bapak Ibu. Pertama tauhid rububiyah namanya, yaitu surat Al-Ikhlas ini, ya. Surat ini yaitu tauhid rububiyah namanya Bapak Ibu, ya. Yaitu kenapa rububiyah? Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mengatur kehidupan ini. Allah yang mencipta dan Allah Maha mengatur. Kemudian ada namanya tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah itu Bapak Ibu surat Al-Kafirun, ya Bapak. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya. Saya tidak akan menyembah apa yang disembah, itu tauhid.
Jadi dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, surat tauhid itu ada dua. Pertama ya surat Al-Ikhlas ini, yaitu surat Al-Ikhlas yang namanya rububiyah, itu Allah kita dan Allah mengatur. Kemudian yang kedua yaitu surah Al-Kafir itu ilah ya, kami tidak menyembah selain yang kau sembah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yaitu kita lihat Bapak Ibu surat Al-Ikhlas yang kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas Bapak Ibu? Ini tauhid yang sangat murni, tauhid yang sangat murni. Di mana sih Allah katakan Bapak Ibu, Qul huwallahu ahad ya, ahad ya bentuknya. Dari ahad itu dalam kaidah pasar dia kata wahidah, yahidu, tauhid dan sifatnya ahad, Bapak Ibu ya. Itu artinya apa? Yaitu tauhid yang sangat murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu Bapak Ibu prinsipnya tidak menampakkan sesuatu, tidak memunculkan sesuatu apa yang dilakukannya. Ya, apa yang tidak memunculkan sesuatu apa yang lakunya dan tidak mau dinampakkan. Itu yang ikhlas Bapak Ibu ya. Kalau kita dalam pendirian misalnya Bapak Ibu ya, ada istilah orang ya. Misalnya ada 3 istilahnya Bapak Ibu yang tak nampak itu seperti apa? Misalnya terkait ibu pakai lipstick misalnya, itu kan jelas nampak, tidak ada rasa, nampak bahwa dia pakai lipstick. Karena kan untuk apa? Untuk nampak. Ada orang misalnya gini, kalau dia bersedekah Bapak Ibu harus nampak di orang lain, berarti salah imamnya. Kalau dia beribadah harus diketahui oleh orang lain, berarti beribadahnya itu ada bermasalah sedikit. Ada namanya riya kecil, kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu yang kami katakan pemberian tadi ada namanya kalau Ustaz katakan seperti lipstick ya, itu tidak ada rasa, tetapi hanya ingin menampakkan. Kan tidak mau orang pakai lipstick di kaki dia pakai, maka tidak mau. Itu menampakkan. Kemudian yang kedua ada namanya pemberian itu ada susu namanya Bapak Ibu ya. Kalau susu itu dijual campur dengan teh jadi teh susu. Jadi tak kala susu masuk ke sana ada kebaikan. Dimasukkan kopi namanya kopi susu. Ya berarti ada tak kala dia masuk ada membawa kebaikan. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu namanya garam ya. Garam itu Bapak Ibu tidak menampakkan, ya tidak nampak ya, tapi merasa bahwa dia ada garam. Inilah surat Ikhlas tauhid itu Bapak Ibu, tidak memunculkan dia, tapi dia ada. Nah, ini pahami dulu Bapak Ibu. Ini sebetulnya sedikit agak berat ya. Kalau kita pahami dengan sebaik-baiknya kita paham Bapak Ibu ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini, ikhlas itu tidak muncul. Kan tidak ada muncul Bapak Ibu, tidak ada kata-kata ikhlas muncul. Karena memang dia tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita betul-betul ikhlas ini Bapak Ibu. Ya, itulah daripada kita lihat sedikit surat Al-Ikhlas ini. Ya, kalau kita masuk sedikit ke surat Ikhlas ini Bapak Ibu ya. Allah katakan di sini, Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Allah katakan ya, katakan Muhammad bahwa Allah itu satu, Allah itu esa Bapak Ibu ya. Sebetulnya dalam kaidah bahasa Arab ya Bapak Ibu, tidak perlu ada kata qul di sini. Cukup Allah katakan huwallahu ahad, ya Allah itu satu. Tapi tidak perlu. Untuk apa Allah katakan? Tapi mesti Bapak Ibu, di sini Allah katakan kepada Muhammad harus katakan bahwa Allah itu satu. Harus kita katakan. Bukankah Bapak Ibu apa dalam Allah katakan akhir kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Tak kala orang mengakhir ayatnya membaca la ilaha illallah harus dia katakan maka surga tempatnya. Kemudian tak kala orang bersyahadat Bapak Ibu tidak bisa kan bersyahadat itu bisa isi dalam tiawak harus kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus dikatakan itu. Jadi maknanya Bapak Ibu Qul itu harus katakan Muhammad. Jadi artinya apa? Untuk orang yang mengesahkan Allah itu harus dia katakan. Ya, dalam kaidah bahasa tidak apa-apa. Hilang pun kata Qul, nggak ada masalah. Wallahu ahad, Allah itu esa. Tapi Allah katakan harus katakan. Jadi tak kalau orang masuk mandakhala la ilaha illallah dakhala jannah harus dia katakan Bapak Ibu. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah surga tempatnya. Kemudian apa kata Allah di ayat yang bersih? Qul inna Allah qad rabbuna ya.
La ilaha illallah. Bapak Ibu ya, sumastaqamu la sumastaqamu tanazzalul malaikatu. Orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, maka turun malaikat. Wala takhaf wala tahzan, jangan kamu takut. Ya, tapi orang yang mengatakan Allah Tuhan kami. Jadi Allah ini betul-betul harus dikatakan Bapak Ibu. Itu Allah katakan di sini, qul huwallahu ahad. Ya Muhammad katakan, ya qul itu harus dikatakan. Kemudian menariknya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya ayat ini sedikitnya Bapak Ibu ya. Qul huwallahu ahad, huwallahu ahad itu artinya Bapak Ibu ya, qul huwallah ya. Di sini Allah katakan huwa Bapak Ibu ya. Ada kata damir di sini ya. Cukup Allah katakan qul Allahu ahad. Kenapa Allah pakai kata huwa di sini Bapak Ibu? Itu kata huwa itu kata ganti Bapak Ibu dalam kaidah bahasa Arab ya, kata ganti. Misalnya begini, Muhammad datang dan dia makan. Jadi ada awal katanya itu Muhammad ada, dia datang. Ya, Muhammad datang, dia makan. Berarti siapa yang makan? Muhammad yang makan. Bapak Ibu, di sini Allah pakaikan huwa, nggak ada Allahnya di sini Bapak Ibu. Jadi ini namanya Bapak Ibu ya, damir ini dalam bahasa Arab damir sa'an namanya. Damir sa'an itu damir yang sangat agung, yang tidak bisa digantikan. Itu yang bisanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Bapak Ibu. Yang kalian kaidah bahasa Arab ini ya, kaidah daripada bahasa Arab ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu jadi namanya Bapak Ibu. Nah, harusnya ada kata gantinya. Siapa yang huwa itu? Allah, tapi tidak katakan di sini. Itu namanya damir sa'an namanya kata ganti ya, yang paling agung, yang paling agung itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ya, kita lihat dalam orang yang ikhlas itu ya, kalau dalam dalam surat Ad-Dahr yang biasa Jumat, la nuridu minkum jazaan wala syukura ya, cerita ikhlas ini kita kejar sebenarnya Ibu ya. Orang yang ikhlas itu la nuridu minkum, dan dia tidak mau ya dibalas dan ucapan terima kasih tidak mau. Itu orang-orang yang ikhlas tadi ya, kita kejar sedikit, ada tinggal sedikit. Nah, seperti itu. Jadi qul huwallahu ahad itu, huwa itu siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala ya. Damir sa'an Allah yang paling agung. Kemudian di sini yang menariknya Bapak Ibu ya, Allah katakan Allah itu ahad. Ahad itu Bapak Ibu artinya esa satu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab Bapak Ibu, ada yang namanya kalau hitungan bahasa Arab namanya wahid, isnin, salasa, arba'ah. Kan begitu, 1 2 3 4 ya, khamsah 5 ya. Kemudian tapi di sini tidak. Hebatnya Al-Qur'an ini Bapak. Masya Allah ya. Tabarakallah, luar biasa Al-Qur'an ini Bapak Ibu. Tidak ada salahnya sedikit pun ya dalam kata-katanya. Allah sini sampaikan huwallahu ahad. Ahad itu Bapak Ibu esa satu. Tidak ada muncul sudah ahad itu tidak ada lagi. Tapi kalau Allah pakai kata wahid di sini Bapak Ibu, ada 1, ada 2, 3 dan 4. Tapi ahad itu esa, tidak ada yang lagi daripada itu Bapak Ibu ya. Qul huwallahu ahad. Jadi kata ahad itu kata kunci ya, kata kunci. Tidak ada yang lain kata dari itu. Tidak ada Allah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini bisa saja ya, di sini Allah katakan huwallahu wahid, Allah itu satu. Paham orang? Tapi dalam kaidah bahasa Arab wahid itu ada isnin, salasa, arba'ah, khamsah. Ada 1 2 3 4 5. Tapi di sini Allah pakai kata ahad, Allah kunci bahwa Allah ahad itu tidak ada kata sesudah itu Bapak Ibu ya. Ahad itu berhenti di satu itu saja. Ahad ya, ahad. Jadi Allah itu esa. Allah itu esa Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita harus pahami ya. Qul huwallahu ahad itu betul-betul ya, itu ikhlas itu murni kita pada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah yang luar biasa yang dinamanya rububiyah. Jadi Nabi Bapak Ibu ya, itu memang salat biasanya pakai ayat ini ya, karena ayat ini biasanya salat ya dalam riwayat. Kalau Nabi pakai salat maghrib dan salat witir saja Bapak Ibu. Kalau salat salat maghrib itu pertama qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang kedua qul huwallahu ahad ini. Kalau salat witir ditambah dengan sabisma ayat sabis 1,
Kemudian yang kedua, Al-Kafirun, yang ketiga Qul huwallahu ahad. Ini yang biasa dipakai Bapak Ibu. Kenapa? Karena agungnya ya satu-satu ini kita lihat Bapak Ibu, luar biasa. Ya Qul huwallahu ahad. Ya kalau kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu, Allahus Samad Bapak Ibu ya. Allahus Samad itu Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah Samad itu artinya Bapak Ibu tidak bisa keluar dan tidak bisa dimasuki. Ya, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Kalau Allah Bapak Ibu ada keluar, ada masuk. Ya kita Bapak Ibu ada yang kita masuki dalam tubuh kita, ada yang kita keluarkan ya. Bibis kita atau semacam dia. Kalau Allah Samad itu tidak ada. Samad itu artinya tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Itu dah Allah. Itulah pengajian ini Bapak Ibu, luar biasanya Bapak Ibu ya, memang betul-betul tauhid murni ya, Allah seluruhnya Bapak Ibu ya. Allah samanya alam ini akan habis, yang tidak habis itu Allah. Karena Allah itu tidak bisa, tidak ada masuk, tidak ada keluar, tapi manusia ada yang dimasukinya, ada yang keluarnya. Jadi tidak sama Bapak Ibu ya. Ya kalau memang kita ini alam namanya Bapak Ibu, alam ya. Kalau Allah itu betul, Allah itu kekal, tidak memang tidak sama dengan apapun Bapak Ibu ya, Allah sama itu. Jadi orang yang murni Bapak Ibu ya, yang murni tulusnya kepada Allah Subhanahu ikhlasnya itu dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Memang ada sesuatu yang tadi kan kami katakan Bapak Ibu ya, alam itu memang yang ikhlas itu tidak ada yang muncul. Jadi tak kalah misalnya ada harta kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham Bapak Ibu, tidak ada, awak pun tidak ada punya uji Allah. Yang punya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita. Ya Allah, alam ini akan habis. Ya alam ya amat dulu pun nafsu zakat atau memang Allah katakan ya sesuatu itu pasti tidak ada ya. Memang yang ada pasti tidak ada. Kuluman alaiha fan ya, sesuatu yang ada pasti tidak ada, tapi Allah itu tetap ada Bapak Ibu. Allah itu tetap ada. Itu yang Allah Samad itu, Allah itu tidak ada masuk, tidak ada keluar. Dia tidak ada Allah aku makan, tidak ada Allah memang keluar dan yang bibis segala macam. Kalau kita memang seperti itu, ya, itu yang Samad itu intinya Bapak Ibu. Ya, itulah tempat kita meminta dan keputusan mutlak di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita pahami tauhid kita dengan benar Bapak Ibu, kalau anak awak diambil Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hak awak sakitin. Tak ada, memang tidak ada pilihan kita. Memang Allah itu yang punya. Alam itu akan habis. Siapa saja akan habis. Yang tidak habis itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan habis. Kalau ada orang misalnya harta buat diambil orang Bapak Ibu, tidak ada masalah. Kalau orang duduk tauhidnya, memang Allah yang izinkan ngambilnya. Allah yang izinkan ngambilnya. Kita pahami itu. Sehingga orang-orang yang betul-betul duduk tauhidnya Bapak Ibu, betul-betul hidup ini sangat ringan dan tidak masalah, dan tidak ada muncul, tidak ada protes dalam hidupnya, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tauhid yang benar Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mungkin jam 6 ya, kita mungkin kalau ini dipanjangkan betul-betul panjang. Tapi intinya kajian kita ini Bapak Ibu ya, mohon kita meyakinkan bahwa satu-satu ayat Allah itu luar biasa sekali, dan kita pahami Bapak Ibu bahwa Allah itu esa ya, tidak ada Allah tempat lainnya. Allah itu tidak ada tempat meminta selain daripada Allah. Yang cukup-cukup minta nyalain terbatas, Allah tidak terbatas. Itu saja Bapak Ibu pengajian kita, mudah-mudahan ya, kalau kita panjangkan bisa dia banyak ya Bu ya. Mungkin waktu sudah jam 6 kurang artinya segini saja dulu. Artinya Bapak Ibu mudah-mudahan semua kita mengesahkan Allah, meyakinkan bahwa Allah itulah satu-satunya yang harus kita sembah, itu yang mulia itu. Banyak maaf bila terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.